banget, apalagi mengikuti himbauan dari pemerintah ya kan Kak. Jadi kita ibadahnya adik-adik di rumah, kita kakak di sini ya Kak ya. Betul, adik-adik di rumah gitu ya kan. Kayak kita kan udah lama nih Kak nggak ketemu, udah seminggu ya Kak kita nggak ketemu. Adik-adik apa kabarnya coba? Baik ya. Baik ya. Kalau gini Kak Yes, kalau kalian bilang apa kabarnya, adik-adik selalu bilang luar biasa. Yes. Kita coba ya Kak Yes ya. Kita coba ya Kak. Ya, Oke. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Ya. Wah, Udah semangat banget ya Kak. Udah semangat mau ngikuti ibadah ya Kak. Betul banget. Berarti nggak ada lagi dong yang boleh tiduran Kak Yes. Nggak boleh. Nah itu dia, kita akan mengingatkan peraturan untuk ibadah kita hari ini. Apa tuh Kak peraturannya Kak? Nah yang pertama untuk adik-adik semua, itu tidak boleh ada yang makan sambil ibadah. Tidak ada yang boleh tiduran sambil ibadah. Tapi kan di rumah Kak, apa lah Kak? Gak boleh. Kenapa? Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Jadi harus seperti ke gereja. Jadi Gimana sikapnya namanya harus gereja? rapi ya Kak ya. Betul, harus rapi, Ya. harus bersih, ya kan? Ini kakak yakin sih, udah pada mandi semua ya kan? Udah kakak kecil wangi loh Kak. Udah wangi banget ini Kak. Terus peraturan yang kedua Kak? Nah, yang kedua itu adik-adik. Nah, kita itu harus didampingi oleh kedua orang tua kita atau siapapun itu boleh. Yang penting harus lebih dewasa dari kita. Ya, jadi kalau misalnya ada kata-kata yang kurang dimengerti, kita bisa langsung tanya, Ma ini artinya apa? Gitu ya Kakak. Betul itu Kak. Berarti udah ada ya orang tuanya di samping kanan, kiri, depan, belakangnya. Nggak depan, belakang ya Kak Ayas ya? Belakang loh Kak. Iya. Berarti udah rame, udah siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Udah ready semuanya? Ready. Iya. Udah ready banget. Kalau gitu kita mau berdoa dulu ya Kak Ayas ya. Nah, kita sebelum mulai ibadah kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Nah, adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan, buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami dari tadi malam Bapa hingga pagi ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh menyembah dan memuji nama Tuhan dengan baik. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Doa ini kami sampaikan melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, kalau gitu kita udah berdoa. Sekarang saatnya kita mau puji Tuhan lagi ya Kak Ayas ya. Iya dong. Ini lagu apa sih Kak? Kita mau lagu apa Kak? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Semuanya berdiri, boleh adik-adik berdiri? Kita berdiri. ya, karena kita ada gerakannya ya. Ikuti kakak-kakaknya, oke? Oke. Kita akan bernyanyi Tuhan Yesus baik.
sama Iya kak, contohnya aja kita tadi pagi masih bangun ya kak ya. Kita masih bisa menghirup udara segar. betul, kita masih bisa terbangun dalam keadaan sehat, berjumpa sama mama papa kita, itu suatu hal yang luar biasa ya. Baik banget ya kak Tuhan Yesus sama kita. Baik banget kak, luar biasa bapaknya. Nah, karena Tuhan Yesus baik nih kak, kita menyatakan kalau kita tuh cinta sama Tuhan Yesus. Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Iya, angkat tangannya dong. Aku juga. Oke, nah kita menyatakan melalui pujian kita katakan I love you Jesus. Masih berdiri adik-adik ya. Ikuti kakak-kakaknya ya. Kita buat gerakannya. I love you Jesus. Lompat. Deep down in my heart. I love you Jesus. Lompat. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. Lompat. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Jadi kita harus selalu I love you Jesus ya kak. Selalu cinta sama Tuhan Yesus. Wah, kakak gimana? Udah mulai berkeringat kak? Udah kak, kayaknya kita udah olahraga ya kak. Pagi-pagi kita sambil olahraga ini kak. Boleh duduk ya kak. Adik-adiknya boleh duduk. Oke, duduk rapi semuanya. Nah, sekarang siapkan Alkitabnya ya kan? Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi udah ada yang anak-anak kelas kecil, tangguh remaja udah bisa baca kan? Kita siapkan Alkitab kita ya. Buat anak-anak balita boleh sambil nanti siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi sebelum kita memasuki firman Tuhan, nah kita mau angkat lagi pujian kita. Sebenarnya ada gerakannya juga. Iya kakak. Jadi kita berdiri lagi adik-adik ya. Karena ini ada gerakannya lagi. Berdiri lagi ya, oke? Kita mau nyanyi apa nih kak? Buka Alkitab, lalu ku baca ya. Oke. Buat anak remaja harus ikut gerak juga ya. Gak boleh malu-malu. Gak boleh, oke? Yo. Kita nyanyi kebuka Alkitab. Gerakannya ya adik-adik ya. Siap-siap. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami hatiku. Semakin lebat. Berbuah, 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 berbuah lebat. Kita udah mau siap-siap nih kak. Jadi adik-adik harus dengan sikap tenang, karena kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik. Masih semangat nggak ya? Atau sudah capek? Pastinya masih semangat ya. Oke, kita mau firman Tuhan dulu, tapi peraturannya masih tetap berlaku. Apa tadi ya kira-kira peraturannya? Yang pertama, tidak
kedua, harus bisa tenang dan diawasi orang yang lebih dewasa daripada kita. Oke? Oke, semuanya udah pada buka Alkitab ya, udah pada pegang Alkitab ya. Oke, nah hari ini firman Tuhan kita diambil dari mana ya kira-kira? Firman Tuhan kita diambil dari Yohanes. Yohanes perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Apa? Perjanjian lama. Ayo coba lihat kembali Alkitabnya, perjanjian baru atau perjanjian lama ya? Oke, perjanjian baru. Pinter-pinter anak sekolah minggunya ya. Oke, kita membuka dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Oke, adik-adik semuanya baca Alkitabnya, lihat Alkitabnya sambil dibaca. Nanti dari sini kakak baca ya. Semuanya yang belum bisa baca Alkitab didengerin aja kakak ya. Oke, kita mulai ya. Dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Wah, hari ini firman Tuhan kita bercerita tentang apa ya? Bercerita tentang murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus ada berapa ya? Apa? Ada 30. Murid Tuhan Yesus ada 12. Nah, tapi Alkitab kita hari ini bercerita hanya tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Jadi setelah Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib, mati dan bangkit kembali, Tuhan Yesus datang kembali untuk menemui murid-muridnya. Pada saat itu Tuhan Yesus datang untuk pertama kalinya menemui murid-muridnya, tetapi Thomas tidak ada di situ, tidak ada di rumah itu. Nah, murid Tuhan Yesus sangat bahagia ketika Tuhan Yesus datang melihat murid-muridnya. Nah, setelah Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya pertama kali, lalu Tuhan Yesus pergi lagi. Kemudian setelah 8 hari setelah kejadian itu terjadi, lalu mereka berkumpul kembali di rumah itu. Tetapi kalau pertama kali kemarin Thomas tidak ada, nah untuk kedua kalinya Thomas ada bersama dengan murid-murid yang lain. Nah, setelah itu murid-murid yang lain bilang nih sama Thomas, "Thomas, apa?" katanya gitu kan. "Kemarin Tuhan Yesus datang loh kemari." "Ah, mana mungkin, Tuhan Yesus kan sudah mati, mana mungkin dia bisa datang lagi." Lalu murid-murid yang lain bilang, "Iya loh, Tuhan Yesus datang." Tapi Thomas tetap tidak percaya. Lalu Thomas bilang gini,
Kalau misalnya Tuhan Yesus datang, pasti ada dong bekas paku di tangannya, dan ada juga bekas cucu di lambungnya. Nah, terus Tuhan Yesus mendengar itu. Karena Thomas tidak percaya Tuhan Yesus datang, lalu Tuhan Yesus datang tiba-tiba di antara mereka. Thomas terkejut. Ada Tuhan Yesus di sini. Nah, Thomas bingung nih. Tuhan Yesus masuk dari mana ya? Pintu kan terkunci. Tapi Tuhan Yesus bisa berdiri di antara murid-murid. Tuhan Yesus bilang begini, damai sejahtera bagi kamu. Tapi Thomas tetap terkejut. Lalu Tuhan Yesus bilang, anakku Thomas, kamu tidak percaya ya kemarin aku datang. Nah, sekarang coba deh lihat ini bekas luka di tanganku, bekas paku yang kemarin Tuhan Yesus itu disalibkan. Kemudian bilang Tuhan Yesus lagi, nah lihat ini di lambungku ada bekas cucu. Lalu Thomas percaya. Nah, Tuhan Yesus sangat senang ketika di situ Thomas bisa percaya bahwasanya Tuhan Yesus mengasihi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Nah, tema kita hari ini adalah aku percaya. Thomas tidak melihat, ia tidak percaya. Tuhan Yesus mau ketika kita tidak melihat pun kita bisa percaya sama Tuhan Yesus. Sama seperti angin. Angin dapat kita rasakan namun tidak bisa kita lihat. Begitu juga Tuhan Yesus yang tidak dapat kita lihat, tapi kebaikannya di dalam kehidupan kita luar biasa. Apa sih Kak contoh kebaikan Tuhan Yesus buat kita? Banyak banget. Salah satunya adalah Tuhan Yesus masih kasih kita kesehatan, orang tua yang baik, masih kasih kita makanan, masih kasih rezeki buat orang tua kita. Sampai hari ini pun kita tahu sendiri negara kita sedang dilanda virus yang sangat menakutkan, yaitu virus corona. Tetapi karena kebaikan Tuhan Yesus, kita tetap diberikan kesehatan, kita tidak terjangkit virus yang ada sekarang ini. Oke, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus selalu ada di hati kita, Tuhan Yesus baik buat hidup kita dan buat keluarga kita. Sekian firman Tuhan dari kakak pagi hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita dan keluarga. Kita bersatu di dalam doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami hari ini anak-anak GBKP Rumpun Setiabudi, walaupun kami ibadah di rumah Tuhan, kami percaya Engkau tetap baik bagi hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini. Ajari kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak yang percaya, anak-anak yang nurut, anak-anak yang melakukan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya kami bisa memakaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana adik-adik? Tadi udah dengarkan khotbah yang dibawakan oleh Kak Santa. Tentang apa tadi coba? Siapa yang masih ingat tadi ceritanya tentang apa? Apa ya Kak? Tentang apa? Murid Yesus siapa mana Kak? Yudas ya Kak ya? Bukan. Jadi siapa Kak? Ayo, siapa? Thomas. Jadi, Thomas. Semuanya bilang Thomas. Oke. Jadi walaupun kita tidak melihat Tuhan kita, tapi kita tetap harus percaya kan? Karena Tuhan Yesus itu baik ya Kak ya? Baik, sangat-sangat baik. Sebelum kita mempersembahkan, kita mau angkat pujian dulu ya Kak, tentang ini Kak, tentang walaupun kita dapat melihat ini. Ada loh lagunya Kak. Ada Kak. Tahu juga Kak? Tahu lah Kak. Oke, jadi lagu ini untuk menguatkan tekad kita lagi ya kan, untuk merespon firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar tadi dari rumah. Jadi kita mau nyanyikan lagu Walau tak dapat melihat. Oke, ya.
jadi ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Nah, kita bacakan sama-sama ya Kak isi ayat hafalannya. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Gampang ya Kak ya? Yakinlah pasti anak KKR Setiabudi itu pasti ingat Kak, soalnya pintar-pintar. Dan orang tua kita juga boleh dibantu ya adik-adiknya supaya bisa menghafal ayat hafalannya ini. Oke, sekarang kita mau masuk ke persembahan. Nah, untuk adik-adik semua yang ada di rumah, silakan persiapkan persembahannya dengan baik, karena habis ini kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil mengangkat pujian kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Penghujung kebaktian kita ini, kita udah nyanyi, kita udah dengar firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau berdoa, kita mau doa syafaat ya Kak ya. Adik-adik semua di rumah boleh lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik buat berkat-Mu kepada kami sampai dengan pada saat hari ini. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga sudah menyelesaikan ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus, ibadah ini dapat berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun Bapa, ibadah kami ini kami lakukan secara online, adik-adik kami di rumah dan kami di sini, tapi kami percaya Bapa, semuanya ini hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat seluruh adik-adik kami di GBKP Runggut Setiabudi ini, kiranya Engkau yang memberkati mereka satu persatu Bapa, dimanapun mereka sekarang berada. Engkau memberkati kesehatan mereka, pendidikan mereka, tumbuh kembang mereka Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, seluruh adik-adik kami ini dapat bertumbuh, berkembang dengan baik. Kami juga mau berdoa Bapa, berterima kasih buat orang tua kami Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati orang tua kami, Engkau yang memberikan mereka kesehatan, Engkau yang memberikan mereka rezeki Bapa, sehingga melalui orang tua kami ini semua kebutuhan kami dapat tercukupkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada di sini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang selalu memberikan kesehatan dan sukacita buat guru-guru sehingga dapat mampu melayani KKR di GBKP Setiabudi. Kami juga mau berdoa Bapa buat gerejamu di GBKP Runggut Setiabudi. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang campur tangan dalam seluruh kegiatan ibadah di GBKP Setiabudi ini. Tuhan Yesus, secara khusus kami juga mau berdoa buat Indonesia Bapa yang saat ini dilanda virus corona. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang hancurkan virus-virus ini Bapa, sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti biasanya Bapa. Kami percaya Tuhan kami maha dahsyat, kami percaya virus-virus ini akan segera berakhir Bapa, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil.
Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati kami satu persatu di sepanjang hari ini. Kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.